Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 356 sampai 360. Ada apa denganmu? Sampah dari rumah ke rumah. Kamu paling tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Li. Iya, cepat keluar dari keluarga Li, dasar sampah. Keluarga Li, pergi. Ye Junlin begitu dia berbicara. Semua orang mengkritiknya satu demi satu. Li Tianhao, apakah kamu percaya bahwa kamu akan menyesalinya? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Haha, aku menyesal. Hal yang mustahil, semua harta benda Li Ziran ada di tanganku. Apa yang aku sesali? Li Tianhao mencibir, yang lain memandang Ye Junlin seperti orang bodoh. Li Wenyuan menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Li Tianhao dengan tidak percaya dan bertanya, "Ayah, apakah kamu begitu tidak berperasaan? Apa kesalahan yang saya, Li Wenyuan, lakukan? Anda mengeluarkan saya dari silsilah keluarga." "Ya, saya tahu bahwa aturan keluarga Li sangat ketat, tetapi pengusiran dari silsilah keluarga adalah pengkhianatan terhadap leluhur atau kejadian yang tidak dapat dimaafkan. Apa yang terjadi pada Wen Yuan dan saya?" Zhao Yalan juga bertanya sambil menangis. Li Ziran juga menatap Li Tianhao dengan keras kepala. Setelah Li Tianhao, Li Wenhai dan yang lainnya saling memandang, mereka mencibir dan berkata, "Apakah Anda sendiri tidak jelas tentang hal itu? Tuan Li Wenyuan membesarkan Anda dan memulai sebuah perusahaan untuk Anda. Bagaimana dengan Anda? Jangan bekerja untuk keluarga? Kalian masih melakukan pengkhianatan besar. Apakah kalian akan meninggalkan keluarga Li? Kalian mengkhianati leluhur kalian." Iya, kepergian perusahaan Li Ziran dari keluarga Li adalah pengkhianatan terhadap leluhur. Kamu mengkhianati leluhurmu, kamu harus dikeluarkan dari keluarga. Keluar dari keluarga Li, Li Wenhai berkata beberapa kali sambil memarahi. Mereka juga mendorong keluarga Li Wenyuan. Li Wenyuan memandang Li Tianhao dengan putus asa dan bertanya, "Ayah, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda harus begitu tidak berperasaan? Ayo pergi, jangan panggil aku ayah lagi. Kamu bukan dari keluarga Li lagi." Li Tianhao mencibir. Pada saat yang sama, mereka dengan kejam menggambarkan nama Li Wenyuan dan yang lainnya dari silsilah lebih besar dari Li Wenyuan bukan lagi keturunan keluarga Li. Pada saat ini, Li Wenyuan, seorang pria dewasa, menangis terseduh-seduh. "Ayah dan Ibu, Ziran, ayo pergi." Ye Junlin menarik mereka bertiga menjauh. Beberapa orang berjalan dengan sangat anggun, tetapi punggung mereka terlihat sangat tertunduk. Hahaha, keluarga Li tertawa bersama. Ada semacam penyegaran untuk mengusir dewa wabah. Mulai hari ini, keluarga Li Ku akan resmi bangkit. Li Tianhao meraung. Di dalam mobil, ketiga Li Wenyuan saling berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Hari ini adalah hari tergelap bagi mereka. Tidak dapat membayangkan suatu hari nanti akan dihapus dari silsilah keluarga. Bahkan nama keluarga Li bukan milik mereka lagi. Ye Junlin hanya bisa menghiburnya. "Ayah dan Ibu, Ziran, kamu memiliki kepribadian yang baik, kamu tunduk pada semua yang mereka lakukan, kamu selalu mengutamakan kasih sayang keluarga, dan selalu berkompromi dan bertoleransi. Kamu harus berpikir hati-hati. Mereka adalah layak, tidak apa-apa menjadi tidak layak untukmu. Lihat bagaimana dia memperlakukanmu sekarang. Dia menipumu dalam segala hal, dan bahkan mengusirmu dari rumah. Tapi tidak apa-apa, mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Bekerja keras saja, keluarga Li akan membiarkanmu, mereka menyesalinya. Tunggu saja Li Tianhao datang dan berlutut dan memohon untuk harimu." Ketiganya patah hati, dan mereka menganggap kata-kata Ye Junlin sebagai penghiburan, dan tidak ada yang peduli. Sarana keluarga Li tidak terbatas pada itu. Segera media di Suzhou dan Hangzhou mengirimkan berita.
Konon keluarga Li Wenyuan telah melupakan nenek moyangnya, mengkhianati keluarga Li, dan ingin memonopoli seluruh harta benda keluarga Li. Li Tianhao tidak punya pilihan selain memusnahkan kerabatnya dengan benar dan mengusir keluarga Li Wenyuan dari silsilah. Untuk sementara waktu, ada kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang mengutuk Li Wenyuan sebagai binatang buas, serigala bermata putih. Anjing jenis ini harus dicekik segera setelah lahir. Mengapa menyimpannya? Pasti ada yang kangen. Salah, sayang sekali. Setelah Sen Xinyi menerima berita itu, dia tidak bisa berhenti tertawa. Kamu Junlin, kamu punya hari ini juga, bahkan istrimu sedang down, bagaimana kamu bisa terlihat sangat bangga kali ini? Sen Xinyi mencibir, bahkan Sen Wanshan merasa segar ketika dia mengetahuinya. Awalnya, orang kecil setingkat Ye Junlin tidak bisa menarik perhatian Sen Wanshan. Tapi provokasi berulang anak ini membuat Sen Wanshan sangat marah. Beri sedikit bantuan pada keluarga Li, dan katakan itu dilakukan dengan baik. Sen Wanshan tertawa, sangat menyegarkan bagi orang-orang untuk merayakan acara bahagia. Besok, saya akan berpartisipasi dalam upacara Panglima tertinggi, dan sekarang saya mendengar berita tentang Ye Junlin lagi, dan saya sangat segar. Sekarang, semuanya, cepat dan bersiaplah untuk berpartisipasi dalam upacara akbar besok, malam ini. Bagi para selebritas papan atas Suzhou dan Hangzhou, benar-benar sulit untuk tidur. Di villa pegunungan yang mewah, Lei Qianju, kepala 4 raksasa yang mendominasi kamar dagang Suzhou Hangzhou, mengundang Fu Longxing dan Zheng Xiangkun ke sini. Fu Tua, Lao Zheng harus membantu kami besok, Lei Qianju memohon. Apa yang bisa saya bantu? Zheng Xiangkun mengungkapkan sedikit keraguan. Besok, Anda mengatur agar kami bertemu dengan Jenderal Kunlun dan Penatua Qin sendirian. Sen Wanshan tidak boleh diizinkan untuk bertemu mereka, terserah Anda. Sekarang kamar dagang Suzhou Hangzhou sedang dalam krisis. Beberapa orang sangat jelek, oke, mari kita urus masalah ini. Selain itu, saya akan meminta Xiao Zhou untuk memperkenalkan beberapa kebijakan untuk kamar dagang Suzhou Hangzhou. Fu Longxing berkata dengan tenang, yang dapat itu hebat. Lei Qianju dan yang lainnya sangat bersemangat. Nasib mereka terikat pada Fu Longxing dan Zheng Xiangkun. HMPH, ketika saatnya tiba, semua grup Yunting dan keluarga Sen akan berada di bawah kaki mereka. Mereka tidak sabar untuk memikirkan besok. Keesokan harinya, segala sesuatu di daerah militer Suhang sudah siap, dan upacara pengangkatan Panglima akan dimulai tepat waktu pada pukul 9. Sen Qingyun, yang bertanggung jawab atas upacara, sedang sibuk. Akhirnya, Jenderal Kunlun akan maju sendiri. Dia secara pribadi mengumumkan bahwa Duan Tianyang akan mengambil alih sebagai Panglima tertinggi daerah militer Suhang. Hal ini membuat Sen Qingyun sangat bersemangat, bahkan Jenderal Kunlun harus mematuhi pengaturannya. Ini adalah hal yang luar biasa. Di pagi hari, Ye Junlin dan Li Wenyuan berkata, "Ayah Bu, Ziran akan membawamu ke tempat bersantai hari ini." Li Wenyuan bertiga tidak bertanya lagi, dan semua masuk ke dalam mobil. Segera Ye Junlin pergi dari pinggiran kota. Li Ziran tidak peduli. Hanya mengira Ye Junlin yang membawa mereka ke rumah pertanian atau tempat dengan pemandangan yang lebih baik. Tetapi berjalan dan berjalan saya menemukan sesuatu yang salah. Ada banyak mobil di jalan. Kebanyakan adalah mobil mewah komersial seperti Maybach dan Rolls-Royce. Itu searah dengan Ye Junlin. Ada acara apa? Li Ziran menebak dalam hatinya. Kemana kamu akan membawa kami, suamiku? Li Ziran bertanya. Aku akan mengajakmu melihat dunia. Dan mari bersantai. Ye Junlin tersenyum. Sekitar 2 jam kemudian, mereka hampir sampai di kota Suzhou Hangzhou. Pada saat ini, kami akhirnya mencapai tujuan kami. Ketika ketiga Li Ziran melihatnya, mereka langsung tercengang. Barak, ternyata itu Barak. Begitu mobil tiba, tentara segera datang untuk memeriksanya.
Para prajurit semuanya syarat dengan peluru tajam, yang membuat Li Ziran dan yang lainnya ketakutan. Tuan, karena Anda bukan kendaraan militer, silakan parkir di sebelah kiri dan masuk dengan berjalan kaki. Kata prajurit itu. Oke. Ye Junlin pergi ke ruang terbuka di sebelahnya dan berhenti. Setelah turun dari mobil, Li Ziran dan Li Wenyuan melihat semuanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah Anda datang sendiri ke tempat yang hikmat dan sakral ini? Apa yang akan dilakukan ini? Semua orang sangat penasaran. Tapi juga takut, lagi pula, ada rasa kagum yang tidak bisa dijelaskan terhadap tentara. Li Ziran juga melihat mobil-mobil mewah yang dilihatnya di jalan semuanya diparkir di sini. Ini jelas merupakan acara yang harus dilakukan. Hah, Ye Junlin, pada saat ini, sebuah suara terkejut datang. Ye Junlin menoleh dan melihat semua anggota keluarga Sen berjalan mendekat. Mereka mendapat banyak tempat, sekitar selusin orang. Sen Xingyi menghampiri Ye Junlin, dan bertanya sambil tersenyum, "Untuk apa kamu di sini? Apakah ini tempat yang harus kamu datangi?" Sen Wanshan juga tersenyum. "Ya, terlalu sulit mendapatkan tempat untuk upacara akbar hari ini. Sulit baginya sebagai orang terkaya, belum lagi yang lain. Kamu Junlin benar-benar datang, bukankah ini lucu?" Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengangkatan." Hahaha, mendengar ini, Sen Wanshan dan yang lainnya tertawa. Memang benar ada tokoh sosial dalam upacara tersebut, tetapi mereka semua setingkat Sen Wanshan dan Lei Qianju dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Jika ada kesempatan, keluarga Xiao, yang bernilai 50 miliar, mungkin memiliki secercah harapan. Tapi apa itu Ye Junlin? Bisakah saya mendapatkan kuota ini? Sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia diusir dari rumah oleh keluarga Li. "Oh, Tuan Sen sangat anggun, apa yang kamu tertawakan?" Dengan suara itu, para petinggi kamar dagang Suzhou Hangzhou muncul bersama. Sen Wanshan tersenyum, "Xiao Lei, apakah kamu kenal Ye Junlin?" Lei Qianju dan yang lainnya terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tahu, terutama." Lei Bufan di belakangnya menatap Ye Junlin dengan tegas. Menurutnya, Ye Junlin sangat beruntung karena Li Wangsun akan membunuhnya. Akibatnya, Li Erye memerintahkan untuk tidak mengejarnya. Akibatnya, ke-30 tuannya menghilang. Dia mengira Li Wangsun yang membawanya kembali ke Jinling, ibu kota provinsi. "Kamu Junlin juga datang untuk menghadiri upacara pengangkatan." Lei Qianju dan yang lainnya menertawakan kata-kata Sen Wanshan. Di mana dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi? Hah! Lei Qianju dan yang lainnya mendengus dingin dan pergi dari sini. Di mata mereka, Ye Junlin seperti semut, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan mereka melihatnya lagi. Namun, sebelum Lei Bufan dan yang lainnya pergi, mereka mengusap leher mereka ke arah Ye Junlin. "Ye Junlin, cepat atau lambat kamu akan mengklik." Semua kelompok pergi, Hu Qiuqi, Li Wenyuan dan yang lainnya terengah-engah. Aura para bos top di Suzhou dan Hangzhou tadi begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Apa yang bahkan tidak mereka duga adalah Ye Junlin akan menyinggung semua bos ini. Melihat orang-orang di belakang, sepertinya mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap Ye Junlin. Bisakah dia mendapat masalah seperti ini? Saya harus mengatakan, Anda benar-benar mampu, Anda menyinggung begitu banyak bos besar sekaligus. Li Wenyuan tersenyum tak berdaya, tidak tahu apakah harus memuji atau memarahi. "Ibu dan ayah, tidak apa-apa, orang-orang ini akan pingsan setelah hari ini." Ye Junlin tersenyum percaya diri. "Jangan bicarakan ini, bisakah kamu menerima kami? Bagaimana dengan upacaranya?" Li Ziran bertanya. "Oke." Setelah itu, Ye Junlin memimpin mereka bertiga ke barak dengan mulus.
Seseorang dari barak membawa mereka bertiga untuk segera mengunjungi Kam. Ye Junlin masih tidak berencana untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam upacara pengangkatan. Karena tidak menarik, mendingan berkunjung dan berkunjung. Sen Wanshan dan rombongannya memasuki tempat pertemuan Kam militer, dan begitu mereka duduk, mereka bertanya kepada putra mereka Sen Qingyun. Apakah keluarga Ye Junlin atau Li Wenyuan ada dalam daftar tamu? Sen Qingyun menggelengkan kepalanya, tidak, daftarnya sudah diketik, dan tidak ada Ye Junlin sama sekali. Hahaha, Sen Wanshan dan yang lain tertawa. Terlebih lagi, Ye Junlin dan yang lainnya tidak datang ke tempat tersebut sama sekali. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam upacaranya? Sen Qingyun bertanya balik. Senyuman Sen Wanshan menjadi semakin cerah. Ye Junlin adalah badut di mata mereka. Badut itu tidak lain adalah keberuntungan. Keluarga Sen menanganinya, kebetulan bertemu Duan Tianyang untuk menyelesaikan krisis. Keluarga Li di ibu kota provinsi menanganinya, dan Li Tianhao menyelesaikan krisis tersebut. Suatu hari keberuntunganmu akan habis. Sen Xinyi mencibir. Di tempat yang diatur oleh daerah militer Suzhou Hangzhou. Seluruh tamu yang datang untuk menghadiri upacara tersebut duduk satu persatu. Sen Wanshan dan yang lainnya berada di baris pertama di antara anggota komunitas. Wali kota Zhou Yuheng dan yang lainnya duduk di kursi depan, meskipun Fu Longxing telah mundur. Namun menurut kualifikasinya, dia juga duduk di baris pertama. Zheng Xiangkun dan Qin Beisan juga datang ke tempat tersebut dan mengambil tempat duduk mereka. Segera sebagian besar kursi dipenuhi orang, hanya baris pertama yang kosong dengan 6 kursi. Semua orang mengerti apa artinya ini. 6 kursi tersebut adalah Jenderal Kunlun dan 5 raja perangnya. Memilih satu orang saja sudah cukup untuk membuat Su Hang gemetar. Belum lagi Jenderal Kunlun, bersemangat, sangat bersemangat. Sen Wanshan tidak pernah begitu bersemangat dalam hidupnya. Dia akan segera bertemu dengan dewa perang tertinggi. Sudah berapa lama dia menunggu hari ini? Akhirnya di sini. Kali ini maknanya berbeda. Jenderal Kunlun dan Qin Beisan muncul bersama. Panglima juga seorang jenderal terkenal dari Brigade Besi Yan Huang. Ini setara dengan menyaksikan momen bersejarah. Sen Wanshan terus memandangi lorong itu, menantikannya. Keturunan keluarga Sen merasa sangat tersanjung dan bangga dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di seluruh generasi muda Suzhou dan Hangzhou, siapa yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam upacara akbar seperti ini? Ini modal mereka, pengalaman sumber daya untuk bersaing dengan rekan-rekan. Ini benar-benar menghancurkan rekan-rekan. Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin kamar dagang Suzhou Hangzhou. Dibandingkan dengan Sen Wanshan, mereka menganggap Jenderal Kunlun sebagai penyelamat. Karena kamar dagang Suzhou Hangzhou sekarang dalam bahaya, dan pasar semakin hancur. Jika tidak ada ahli yang mendukung mereka, akan sangat sulit bagi mereka. Segera setelah itu, tempat tersebut perlahan menjadi tenang. Segera, Duan Tianyang, mengenakan seragam militer, datang ke arena sambil melangkah maju. Semua orang bangun satu demi satu untuk menyambut kedatangan Duan Tianyang. Bagaimanapun, dia akan menjadi pemimpin daerah militer Suzhou Hangzhou di masa depan. Tapi Duan Tianyang tidak naik ke atas panggung, melainkan berdiri di pintu masuk lorong dan menunggu. Segera King Long, Qilin, dan Suzaku muncul, 5 jenderal besar. Momentumnya seperti pelangi, membuat penonton kewalahan. Ini adalah pertama kalinya 5 raja perang terkenal berada di panggung yang sama. Bahkan Zheng Xiangkun merasakan darahnya mendidih. Hanya 5 orang ini yang bisa bertarung dari ribuan pasukan. 5 King Long juga berhenti di pintu masuk lorong, dan berdiri dalam 2 baris dengan Duan Tianyang, menunggu dalam diam. Ada yang tahu maksudnya? Mereka menunggu kedatangan Jenderal Kunlun. Semua orang berdiri, menahan napas,
dan menatap pintu masuk lorong. Dada, tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Sosok pendukung muncul di pintu masuk lorong. Salut, Duan Tianyang meraung, memberi hormat dengan hormat standar militer. Prajurit lain juga memberi hormat, sosok itu pun memberi hormat dan berjalan menuju lapangan pada saat bersamaan. Duan Tianyang dan 6 orang menjaganya di kedua sisi. Semua orang penuh semangat, dan 7 orang di depan kita mampu mengubah situasi dunia tanpa berlebihan. Terlalu bersemangat, karena dia Jenderal Kunlun. Satu-satunya jenderal bintang 5 di Tiongkok. Aku melihat sosok tinggi itu dari kejauhan. Sen Xinyi merasakan jantungnya berdetak tanpa henti. Inilah pahlawannya. Inilah pria yang ingin dinikahi setiap wanita. Sen Xinyi baru saja melihat sosok tinggi itu dan langsung jatuh cinta. Selain itu, keluarga Sen berencana menggunakan segala cara hari ini untuk membuat Sen Xinyi memiliki hubungan dengan Jenderal Kunlun. Jadi Sen Xinyi sangat yakin bahwa dia akan menjadi istri sang jenderal. Dia adalah istri jenderal paling terhormat di Tiongkok. Dia sudah membayangkan masa depan cerah dalam pikirannya. Sen Wanshan dan yang lainnya juga memiliki wajah merah. Setelah hari ini, Sen Wanshan akan menjadi kakek Jenderal Kunlun. Sejak saat itu, keluarga Sen berkembang pesat dan menjadi keluarga terkaya terkuat di Tiongkok. Segera, Ye Junlin datang ke lapangan bersama 6 orang. Ambil kursi yang telah dipesan. Kini semua orang hanya bisa melihat punggung Jenderal Kunlun, tinggi dan lurus, seperti tulang punggung bangsa, tembok besar Tiongkok. 5 bintang umum ditanda pangkat bersinar seperti bintang. Saat ini, dia adalah fokus terbesar penonton, punya anak laki-laki seperti Jenderal Kunlun. Seru Sen Wanshan, sepertinya Jenderal Kunlun terlihat sedikit familiar. Karena Sen Wanshan dan yang lainnya relatif jauh di belakang, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Sen Wanshan, Lei Qianju dan yang lainnya mengeluarkan kacamata presbiopia mereka dan memakainya. Sepertinya bagian belakang ini sangat familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Kata Sen Wanshan, ya, menurutku bagian belakangnya juga sangat familiar. Tapi untuk beberapa saat aku tidak dapat mengingatnya. Ke atas. Sen Xinyi juga berkata, saat ini, Zheng Xiangkun dan Sen Qingyun, yang duduk di baris pertama, berkeringat dingin hanya dengan melihatnya sekilas. Mereka semua pernah melihat foto Ye Junlin sebelumnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun. Plop, Sen Qingyun tidak duduk diam, dan jatuh ke tanah. Hal itu menarik perhatian penonton. Ada apa dengan Qingyun? Buat kesalahan tingkat rendah saat ini, kata Sen Wanshan dengan marah. Wajah anggota keluarga Sen juga jelek. Selanjutnya, upacara pelantikan jabatan dilakukan secara resmi. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan serangkaian prosedur. Duan Tianyang berdiri di atas panggung dan menunggu. Akhirnya, saya mengundang Jenderal Kunlun, Zheng Xiangkun mengumumkan. Zheng Xiangkun bangkit dan berteriak, salut kepada Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun, semua prajurit berteriak serempak. Di tengah teriakan para prajurit, Ye Junlin melangkah ke atas panggung. Dia berdiri menghadap semua orang. Hal ini membuat orang-orang yang menyaksikan wajah asli Jenderal Kunlun menjadi sangat gila. Itu adalah momen yang mewujudkan mimpi bagi setiap orang, prajurit. Dalam beberapa tahun terakhir, para prajurit menganggap Jenderal Kunlun sebagai jiwa tentara. Lihatlah Jenderal Kunlun, dan Anda akan mati tanpa penyesalan. Saya ingin melihat seperti apa rupa Jenderal Kunlun. Ketika Sen Xinyi yang lebih muda dan yang lainnya melihat sosok itu dengan jelas, ekspresi semua orang berubah dengan liar, dan mereka sangat ketakutan hingga tidak ada bekas darah dalam sekejap. Seperti baut dari biru, semua orang akan terbunuh. Kamu Junlin? Tidak ada yang mengira Jenderal Kunlun adalah Ye Junlin, tak terbayangkan.
Ternyata itu adalah Ye Junlin. Sen Xinyi tercengang. Sen King Feng tercengang. Lei Bufan tercengang. Ah, ada apa denganmu? Apakah kamu takut? Bersambung.